Ya, itulah aksi daripada Rika dari Papua mempelajari tarian Jaipong. Nah, Rika telah hadir bersama dengan teman-teman yang lain. Ada Rika dari SMA Rehoboth Bandung, ada juga di sebelahnya ada Sudirman dari SMA BPI 2. Kemudian ada juga Martinus dari SMK Negeri 1 Bekasi, betul? Dan ada Esther SMA Negeri 6 Bogor ya. Apa kabar adik-adik semuanya? Baik. Kita mau tanya dulu dong sama Rika. Rika berapa lama sih belajar tarian Jaipong? 1 minggu. 1 minggu? Oke. Gimana perasaannya ketika belajar? 1 minggu itu sangat singkat loh. Ya, pertama sih waktu hari pertama agak sulit. Tapi dalam hati Rika itu kan, kita kan tinggal di negeri orang. Jadi kita juga harus belajar bagaimana menghargai budaya orang. Oke, tapi Rika mengajarkan kepada teman-temannya juga nggak mengenai budaya Rika? Mengajar juga sih tentang menari Papua juga ajar sama teman-teman juga. Wah, menarik sekali Pak. Jadi ini benar-benar namanya pertukaran. Kita nggak usah pertukaran pelajar ke luar negeri karena di Indonesia sendiri budaya sangat banyak ya. Apakah ini merupakan salah satu daripada tujuan yang ingin dicapai ya? Salah satu tujuan dari ADEM. Di samping memberikan kesempatan kepada mereka, putra-putra terbaik Papua dan Papua Barat untuk belajar pendidikan menengah di luar Papua, pendidikan menengah yang lebih bermutu. Betul. Pada saat yang sama, mereka bisa lebih mengenali budaya negeri ini yang begitu beragam, sekaligus mempererat, memperkuat NKRI ini. Betul, Pak. Karena kita lihat tadi Mbak Rika berambut keriting yang menari Jaipong. Tapi goyangannya juga cukup luwes ya ternyata ya Rika ya. Tapi saya pribadi senang sekali melihat ini ya, karena ini merupakan keragaman budaya yang sebenarnya memang harus dihayati oleh semua yang tinggal di Indonesia. Hasil ini. Tidak langsung dari ADEM ini, negara kesatuan ini menjadi semakin kuat. Dan dilakukan oleh generasi muda kita yang memegang peranan sangat besar. Nah, Pak Dirjen dan juga adik-adik, kita akan kembali karena kita akan jeda pariwara terlebih dahulu dan kita akan gali lebih dalam lagi mengenai ADEM ini. Jadi tetaplah bersama dengan kami di Coffee Break. Siap, aku juga siap. Siap. Siap menghadapi UN. Katanya dosen juga ikut membuat soal ya? Betul. Jadi yang penting rajin belajar sampai tuntas. Benar, kalau nilai kita bagus, kita bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Benar, UN memiliki banyak manfaat. UN digunakan untuk pertimbangan kelulusan, seleksi masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi, pemetaan capaian pembelajaran siswa, sekolah, daerah, dan pembinaan mutu sekolah. Prestasi pasti, jujur harus. Sekarang ini kebanyakan dari kita merasa bersin tidak hanya sekedar bersin. Bisa jadi itu tanda flu atau yang lainnya. Mungkinkah ini masalah kesehatan yang lebih serius? Kuman sekarang berevolusi. Apa yang dapat melindungi kita? Lifebuoy Clinic Shield 10. Perlindungan terhadap kuman 10 kali lebih baik. Ketika Anda terlindungi, maka Anda akan mengatakan cepat sembuh ya. Lifebuoy Clinic Shield 10. Batuk pilek, minum Maxril, juara! Dengan komposisi yang tepat, cepat atasi batuk sampai tuntas. Batuk pilek, minum Maxril, juara! Sama juga. Wow, kok lebih mulus? Kulitku bebas bulu. Aku pakai VIP. VIP baru dengan Hydro Restore. Oleskan tebal dan rata, tunggu 3 hingga 6 menit. Angkat krim dengan spatula. Kulit cantikmu mulus lebih lama dan tetap lembab. VIP, cantik itu kulit mulus bebas bulu. Woods mempersembahkan Woods Herbal. Perpaduan daun ivy dengan madu mengatasi semua gejala batuk. Segera minum Woods Herbal. Hentikan batuk sebelum jadi. Woods, solusi tenggorokan.
Sekali tenggak, jaga stamina. Bicos, small, simple, big energy. Aku siap, aku juga siap. Apa sih yang siap? Siap menghadapi UN. Katanya dosen juga ikut membuat soal ya? Betul. Jadi yang penting rajin belajar sampai tuntas. Benar, kalau nilai kita bagus, kita bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Benar, UN memiliki banyak manfaat. UN digunakan untuk pertimbangan kelulusan, seleksi masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi, pemetaan capaian pembelajaran siswa, sekolah, daerah, dan pembinaan mutu sekolah. Prestasi pasti, jujur harus. Pemirsa, selamat bergabung kembali di Coffee Break dalam sebuah tema yang sangat membuat hati adem, yaitu afirmasi pendidikan menengah, di mana ada sekitar 500 ya Pak ya, adik-adik kita dari Papua dan Papua Barat yang akhirnya bersekolah ke berbagai wilayah di Indonesia untuk bisa melakukan tidak hanya saja perbandingan dari segi pendidikan dan akademiknya, tetapi juga pertukaran budaya. Nah, sebelum saya tanya kepada Pak Dirjen, saya ingin bertanya kepada teman-teman saya. Tadi Rika mengatakan bahwa salah satu hal yang dia dapatkan dari sini adalah pertukaran budaya. Rika bisa belajar tari jaipong, kemudian dia juga mengajarkan teman-teman barunya di Bandung itu tarian khas dari daerahnya. Kalau Sudirman sendiri, boleh dong cerita pengalaman kamu bagaimana sih? Oke, pengalaman saya waktu di Bandung, selama bersekolah di SMA UPI 2, saya sangat bersyukur saya bisa masuk klub basket Holy Palace Kota Jawa Barat. Oke, jadi sesuai dengan hobinya main basket, Ya, tersalurkan ya akhirnya tersalur. ya. Akhirnya tersalur di Jawa Barat. Dan ini kamu udah berapa lama di program ini? Baru 1 tahun. 1 tahun. Oke, 1 tahun. Dan pengennya berapa lama sih kamu mengikuti ini? Kalau bisanya pengennya sampai kuliah perguruan tinggi dan ambil S3 dan kembali membangun Papua. Oke, jadi pendidikan semuanya di luar kota asalnya dulu, kemudian kembali membangun ya? Ya. Oke, itu sebuah harapan yang sangat mulia ya, dan tentunya kita doakan karena ini merupakan salah satu tujuan ya Pak Dirjen ya. Mungkin sebelum saya bertanya kepada teman-teman saya yang lain, saya ingin bertanya kepada Pak Dirjen mengenai bagaimana sih cara kerjanya program ini. Oke, saya ingin melanjutkan dulu apa yang tadi disampaikan oleh adik Sudirman ini, bahwa setelah ADEM ini kan pendidikan menengah ya, SMA SMK 3 tahun. Setelah ADEM di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, itu ada program serupa yang disebut ADIK. Oke, dari itu ADEM juga jadi ADIK ya? afirmatif, tetapi untuk pendidikan perguruan tinggi. Oke. Oleh karena itu, saya sendiri berharap dan adik-adik ini sangat antusias. Setelah ADEM ini, mereka bisa melanjut melalui program ADIK untuk kuliah di perguruan tinggi yang ada di luar Papua, termasuk khususnya di Jawa. Dan setelah S1, ada juga pemerintah menyediakan beasiswa nanti yang disebut ada presidential scholarship untuk S2 dan S3. Ada presidential scholarship, ada juga yang disebut government scholarship. Presidential scholarship itu diperuntukkan untuk mereka yang mampu menembus 50 perguruan tinggi terbaik dunia. Itu akan diberi beasiswa oleh pemerintah, oleh negara dengan skema yang disebut presidential scholarship. Di luar itu, di luar 50 perguruan tinggi terbaik dunia mendapatkan beasiswa yang disebut government scholarship. Jadi mereka ini luar biasa. Perhatikan, mereka hanya anak cerdas, anak-anak Papua yang pinter-pinter, yang kita beri kesempatan seluas-luasnya untuk menempuh pendidikan setinggi-tinggi, dan setelah itu mereka kembali ke Papua dan membangun Papua. ADEM ini dijalankan melalui seleksi dari tingkat daerah, kabupaten, kota. Mereka mengusulkan ke dinas provinsi, kemudian di sana diseleksi kemampuan akademiknya, kesehatannya, psikotes juga diselenggarakan di sana. Setelah terpilih, kemudian mereka diberi pembekalan di beberapa tempat, di 5 tempat. Ada di Jayapura, ada di Merauke, ada di 5 tempat. Setelah itu kemudian diberangkatkan ke sekolah-sekolah sasaran yang berada di 6 provinsi. 6 provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, dan Banten.
Oke. Mereka yang terpilih 500 dari Papua dan Papua Barat itu, 350 dari Papua, 150 dari Papua Barat, dikirim ke 6 provinsi tadi. Ada sekitar di tahun 2013 kemarin 170-an sekolah sasaran. Mereka ditempatkan secara menyebar di 170 sekolah dari 6 provinsi tadi. Nah, untuk 2014 ini akan ada juga 500 kuota gitu, dari Papua 350 dan dari Papua Barat 150, ditambah lagi mulai tahun 2014 ini ada 200 calon dari daerah 3T yang lain, dari NTT, dari Aceh, dari Sulawesi Utara dan dari Sulawesi Barat. Cuman bedanya 200 yang dari 4 daerah tadi itu tidak dikirim ke luar provinsi, mereka diambil dari daerah-daerah terpencil, disekolahkan di ibu kota provinsi. Ibu kota NTT, Aceh, Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat. Ada 200 mulai tahun 2014 ini. Oke, jadi bisa dikatakan program ini masih terbilang sangat mudah, tetapi dengan hasil yang sangat menjanjikan ya Pak ya? Insya Allah. Mulai dijalankan program ADEM ini 2013 yang lalu. 2013, jadi bisa dikatakan ini adalah batch pertama nih ya, angkatan pertama. Jadi kalian memiliki sebuah pressure yang lumayan besar juga untuk bisa menunjukkan keberhasilan. Harus menjadi contoh yang baik. Alhamdulillah mereka contoh-contoh yang baik. Lihat wajah-wajah mereka. senyum buat kamera. Dan Bapak jadi untuk sementara ini memang baru Papua dan Papua Barat, tapi tahun depan kemudian akan semakin meluas skopnya ya. Ada NTT, ada Sulawesi Utara, ada Aceh, dan ada Sulawesi Barat. Nah, sesudah ini kita juga akan memberitahukan kepada para pemirsa bagaimana sih cara pendaftarannya. Jadi mungkin bagi mereka yang tengah menyaksikan bisa membantu untuk mendaftarkan adik-adik yang berada di daerah-daerah tersebut untuk bisa seperti kakak-kakaknya ini untuk di tahun yang akan datang. Kita akan membahas mengenai ADEM lebih lanjut lagi. Tetaplah di Coffee Break, kami akan kembali sesudah jeda pariwara berikut ini. Siap, aku juga siap. Pasti yang siap? Siap menghadapi UN. Katanya dosen juga ikut membuat soal ya? Betul. Jadi yang penting rajin belajar sampai tuntas. Benar, kalau nilai kita bagus, kita bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Benar, UN memiliki banyak manfaat. UN digunakan untuk pertimbangan kelulusan, seleksi masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi, pemetaan capaian pembelajaran siswa, sekolah, daerah, dan pembinaan mutu sekolah. Prestasi pasti jujur harus. Woods mempersembahkan Woods Herbal, perpaduan daun ivy dengan madu mengatasi semua gejala batuk. Segera minum Woods Herbal, hentikan batuk sebelum jadi. Woods, solusi tenggorokan. Cari apa? Cari coklat, mau bikin kopi mochaccino. Kuno kan ada Cafe The White Coffee Mochaccino. Cafe The White Coffee Mochaccino, coklatnya white coffee. Batuk pilek, minum Maxril, juara! Dengan komposisi yang tepat, cepat atasi batuk sampai tuntas. Batuk pilek, minum Maxril, juara! Bikos, sekali tenggak jaga stamina. Bikos, small, simple, big energy. Bersama WinHT, pilih Hanura, coblos 10. Woods mempersembahkan Woods Herbal, perpaduan daun ivy dengan madu mengatasi semua gejala batuk. Segera minum Woods Herbal, hentikan batuk sebelum jadi. Woods, solusi tenggorokan. Kulitku tetap cerah walaupun di bawah matahari. Pond's White Beauty dengan ginseng Korea, saffron dan SPF 15 membuatmu jernih putih merona dari dalam. Karena SPF 15-nya melindungi kulitmu dari luar. Pond's White Beauty baru.
pemirsa Coffee Break, kita kembali membahas mengenai ADEM, Afirmasi Pendidikan Menengah, di mana dari tahun 2013 telah dipilih 500 siswa-siswa berbakat dari Papua dan Papua Barat. Dan kabar baiknya bahwa program ini akan semakin berkembang di masa yang akan datang, di mana 2014 ini akan kemudian mengajak adik-adik dari 3T, wilayah 3T, yaitu dari Nusa Tenggara Timur, Aceh, Sulawesi Utara, dan juga Sumatera Barat ya. Pak Dirjen, sebelum kita membahas lebih detail mengenai bagaimana proses pendaftaran dan berbagai detail lainnya, saya ingin bertanya kepada Esther yang sekolah di SMA Negeri 6 Kota Bogor. Esther, sebelumnya pernah nggak sih kamu pergi keluar dari wilayah kamu di Papua? Pernah keliling Indonesia ke daerah mana saja? Belum pernah. Belum pernah, jadi ini pengalaman Esther yang paling pertama ya? Iya. Apa hal yang paling berkesan yang Esther rasakan? Berkesan pas pertama dipilih untuk ikut program afirmasi pendidikan ini, itu sangat bersyukur sekali karena menjadi satu nilai tambah bagi saya. Terus pas kesini juga begitu diterima di SMA Negeri 6 Bogor, di situ ada sebuah kegiatan LDK namanya, latihan dasar kepemimpinan. Di situ kan di Papua kalau macam sekolah-sekolah gitu belum pernah ada kegiatan LDK seperti gitu. Jadi di sini bisa menambah satu nilai tambah buat saya. Bagaimana cara dasar untuk menjadi seorang pemimpin dalam mengikuti kegiatan LDK itu. Jadi nanti kamu kembali ke daerah kamu bisa menjadi pemimpin juga ya, untuk daerahnya pastinya ya. Jadi Esther, selamat untuk menempuh pendidikan di tempat yang kamu ada sekarang nih, dan seraplah ilmu sebanyak-banyaknya agar nanti bisa dibagikan kepada teman-teman kamu di sana. Calon Kepala Dinas Pendidikan. Iya. Oh gitu ya, jadi dia memang fokusnya ke ini ya, kesehatan ya, sedang ya. Jadi dokter ya. Pengen jadi dokter. Oke, Esther, kita doakan. Dan untuk Martinus pengen jadi apa nih? Bagian Telkom. Oke, mungkin menjadi Menkominfo kemarin soalnya. Mungkin siapa tahu, karena kemarin di Coffee Break tamu kita adalah Menteri Telekomunikasi dan Informasi. Jadi siapa tahu ya Pak Tifatul, mungkin Martinus selanjutnya. Martinus, kamu juga boleh menceritakan kepada para pemirsa apa sih yang kamu rasakan? Sempat shock nggak, culture shock? Jadi kaget dengan perbedaan budaya ketika pertama kali berada di situ? Ya pas dari sana kan awal belum pernah keliling Indonesia. Nah pas dengar untuk dapat namanya lolos di seleksi, pas itu juga senang karena hanya 5 orang ya dari kabupaten, 5 orang lolos. Dari situ hati sangat bangga ya, karena saya anak tunggal ya, nggak izin sama orang tua ya, ibu ya. Oh, jadi sempat ada sedikit drama sebelumnya, tapi tentunya ini semua untuk kebaikan dan kita doakan yang terbaik semuanya agar jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Pelajarilah ilmu sebanyak-banyaknya karena tentunya untuk membangun daerah sendiri. Pak Dirjen, waktu kita sangat terbatas, mungkin Pak Dirjen bisa sedikit round up harapan-harapan untuk program ini dan mungkin informasi lain yang dapat disampaikan. Ya, pertama manfaatkan benar kesempatan ADEM ini untuk belajar sebaik mungkin. Ini kesempatan emas, kesempatan terbaik yang adik-adik dapatkan. Dengan demikian nanti adik-adik akan menjadi sumber daya manusia terbaik di daerah adik-adik berasal. Dan dengan harapan kemudian hari adik-adik bisa kembali ke daerah asal dan membangun daerahnya. Jadi manfaatkan betul. Kesempatan yang sudah dimiliki sekarang ini. Yang kedua, saya mengundang para pemangku kepentingan yang terlibat pada kegiatan atau program ADEM ini, pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, sekolah yang ketempatan, untuk mengawal program ini dengan baik, sehingga kesuksesan di depan yang akan kita dapatkan. Yang ketiga, program ini juga akan mendukung kesuksesan program strategis kementerian yang lain, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, yang disebut dengan Pendidikan Menengah Universal. Pendidikan Menengah Universal itu pada dasarnya adalah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan menengah seluas-luasnya kepada seluruh anak bangsa, usia 16 sampai 18 tahun. ADEM dengan 500 per tahun, 1000 nanti pada tahun 2014, ditambah 200 dari 3T yang lain, itu akan menambah kesuksesan
program pendidikan menengah universal. Karena target PMU ini bukan main-main. Kita ingin 97% APK pendidikan menengah itu kita capai di tahun 2020, 6 tahun dari sekarang. Baik Pak, dan bagi mereka yang menyaksikan saat ini, bagaimana sih cara proses pendaftarannya Pak? Oke, pendaftaran ini dimulai dari sekolah yang mendaftarkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, kemudian oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dievaluasi administratif, rata-rata rapot kelas 10, kelas 11, kelas 12, dan nilai UN. Kemudian dari sana para calon ini setidaknya masih ada 2 kali lipat lah dari kuota yang ada, dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi. Di Dinas Pendidikan Provinsi bersama dengan tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat dilakukan seleksi. Ada tes potensi akademik, ada psikotes, ada tes kesehatan. Nah, dari sana kemudian lolos final 500 peserta ADEM di tahun tertentu, 2013 dan 2014. Setelah lolos kemudian diberi pembekalan. Iya Pak. Dilakukan sebenarnya pada saat bersamaan, tes dan pembekalan dilakukan pada saat bersamaan. Betul Pak, jadi bagi mereka yang mendapatkan informasi lebih lanjut bisa ke Dinas Pendidikan di wilayahnya masing-masing ya Pak ya. Baiklah Pak, dan dengan ini kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dirjen dan kepada adik-adik semua. Selamat, dan semoga saya bisa wawancara Anda ketika sudah menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa sesuai dengan cita-cita dan harapan masing-masing. Amin. Dan pemirsa, terima kasih banyak telah menyaksikan Coffee Break, tetapi jangan kemana-mana karena sudah yang satu ini kita masih ada tayangan yang sangat menarik untuk Anda. Tetaplah di Coffee Break.